yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik. Ikuti Business Talk di Kompas TV. Terima kasih Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kami Kompas TV. Pak Erlangga, sehat selalu. Pak, stimulus meluncur. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan ekonomi kita? Kan ekonomi kemarin juga tumbuh 5,12%, angka kemiskinan menurun. Yang menarik, IHSG kita juga kan to the moon Pak, 8.000 kayak gitu loh Pak. Kenapa 8 plus 4 plus 5 menjadi urgent? Ya, pertama tentu kita punya rencana untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,2. Kemarin kan kita lihat dalam 2 semester terakhir ke 5,12 dan kita butuh gas tambahan untuk ekonominya bisa meninggi. Karena ekonomi tinggi nanti baru secara year on year bisa ke angka 5,2. Nah kalau saya pertama mau menjelaskan bahwa indikator makro kita saat sekarang baik. Jadi mengapanya itu sebetulnya untuk akselerasi. Dari segi makro pertumbuhan ekonomi 5,12, IHSG tadi tembus all time high 8.100. Kemudian cadangan devisa itu juga tertinggi, kemarin trade balance 2,6. Defisit kita sekitar 150 billion, dia naik turun lah 148, 152. Tetapi itu cukup untuk 6,5 bulan impor aman. Kemudian rasio utang kita terendah di antara G20 di bawah 40%. Silakan dicari 19 negara semuanya di atas 40%. Jadi tidak perlu khawatir berlebih-lebihan. Kemudian juga PMI di level ekspansif lebih dari 50%, kemudian indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100. Stimulus supaya daya beli masyarakat bisa terjaga dan kemudian kita membangun fondasi untuk ekonomi di tahun 2025. Dan tentu salah satunya adalah bagaimana kita menargetkan kepada kelas menengah atau kelas menengahnya secara khusus kita targetkan ke Gen Z. Nah makanya programnya adalah magang, lulusan universitas yang lulusnya 1 tahun. Nah itu ada paket datanya, pertama. Bisa dimunculkan datanya, oke. Dan itu kemarin dipersiapkan untuk 20.000 akan mulai tanggal 20 Oktober ini. Tetapi karena yang daftar itu lebih dari 200.000, kemudian jumlah perusahaan yang sudah juga memasang demand side itu lebih dari 1.300 perusahaan, maka kemarin arahan Bapak Presiden untuk ditingkatkan menjadi 100.000. Jadi batch ini 20.000 yang bulan Oktober, nanti batch berikutnya November 80.000. Dan untuk batch yang 80.000 itu juga terbuka untuk universitas yang di bawah Departemen Agama. Jadi IAIN dan yang lain bisa ikut. Dan untuk di batch kedua nanti KL, kelembagaan pemerintah juga bisa memasang program untuk magang, termasuk Bank Indonesia yang punya kantor di seluruh provinsi. Sehingga dengan demikian terbuka kesempatan luas bagi para lulusan universitas ini untuk magang kerja 6 bulan. Nah sesudah 6 bulan tentu mereka harapannya dengan pengalaman kerja itu bisa lanjut atau bisa shifting ke perusahaan-perusahaan, karena dari segi demand side juga perusahaannya cukup banyak yang mereka minta. Kemudian pekerja sektor pariwisata ini kan juga baru pertama kali pariwisata kita injeksi juga, yang kemarin hanya diberikan kepada sektor padat karya, yaitu PPH ditanggung pemerintah TDP sampai itu ya? dengan gaji 10 juta. Jadi ini juga adanya di kelas menengah dan itu per
orang per bulan itu antara 400 sampai 600 ribu rupiah. Oke. Yang tadinya harusnya dibayar pajak, tapi pemerintah yang tanggung ya. Yang tanggung. Pak Erlangga, sebentar. Sepertinya ada yang perlu diluruskan lagi. Ini artinya 20.000 peserta adalah batch pertama hanya di Oktober ini ya Pak? Iya. Nanti batch berikutnya adalah 80.000. Jadi setelah 100.000 ini roll, nanti kita akan roll lagi 100.000 berikutnya. Baik. Uang sakunya Pak, itu di situ yang menarik. Kami masih memakai data Kemenkeu ini pakai UMP. Sebenarnya upah minimum kabupaten dan kota. UMK. Jadi UMK itu berbeda dengan UMP. Jadi sudah di-adjust menjadi UMK. Oke, baik. Targetnya adalah Gen Z. Gen Z tadi. Apa sebenarnya perbedaannya dengan stimulus yang sebelumnya, Pak? Stimulus ini tentu beda. Kita masih ada program lagi. Ini kan baru 2. Jadi ada program lagi beras. Itu untuk keluarga penerima manfaat PKH 18,3, dan ini selain beras 10 kilo yang berarti per bulan ditambah menjadi 2 bulan 20 kilo, ada tambahan minyak goreng 2 liter per bulan. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian juga terkait padat karya tunai itu kita siapkan untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU. At least targetnya cash for work ini 215.421 pekerja. Kemudian deregulasi online single submission untuk perizinan itu diharapkan bisa juga mendorong investasi, realisasinya lebih cepat karena izinnya lebih cepat. Dan di situ salah satunya adalah mendorong rencana daerah tata ruang RDTR, dan itu pemerintah juga siapkan anggaran yang besarnya 4 miliar untuk 100 RDTR, 4 miliar per wilayah. Nah, kemudian kita juga mau mendorong yang namanya gig ekonomi, ekonomi berbasis digital dengan co-working space. Salah satu yang akan dipiloting adalah di Jakarta, di Blok M dan Tanah Abang. Ini kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ini nanti Menteri Ekraf akan bekerja sama dengan 15 daerah lain. Seluruhnya di kota-kota besar. Sehingga dengan demikian ini total paket yang tahun ini sekitar 16 triliun. 16 triliun. Dan ini akan ditambah lagi. Akan ditambah lagi dan akan diumumkan nanti langsung oleh Bapak Presiden. 8 plus 4 plus 5. Ya. Kenapa Bapak memakai angka itu sih? Saya penasaran, kenapa 8 plus 4 plus 8 5? 8 tambah 4, 12 tambah 5, 17. Jadi 17, 8, 5. Kenapa nilai stimulusnya tidak digenapkan menjadi 17 aja Pak? Ini masih 16. Gini Pak, sebenarnya nilai stimulusnya akan ditambah lebih dari itu. 16 triliun, betul, ini angka yang luar biasa. Tetapi kalau kita mereverse to PDB Pak, PDB kita kan hampir 6.000 triliun. Bagaimana menjelaskan 16 triliun ini? 16 triliun untuk 2 bulan. 2 bulan ini sangat signifikan terhadap PDB kita yang 6.000 triliun. Gimana sih Pak secara awam? Ya tentu ini kan stimulus yang targeted. Sedangkan ekonomi kita kan terdiri dari berbagai sektor. Ada investasi, ada konsumsi, ada government spending. Dan itu yang mendorong semua ada ekspor. Semua itu bagian daripada total kue daripada PDB kita. Nah, sedangkan stimulus kita fokus pada sektor yang desilnya katakanlah di bawah 4. Oke, baik. Pak, saya balik lagi dong Pak ke angka, ke stimulus tenaga kerja ini Pak. Magang nasional work-based learning, itu kan ya secara riset ternyata hasilnya juga sangat bagus Pak. Tapi bisa nggak sih Bapak mendorong perusahaan melakukan MOU agar anak-anak yang magang ini pada nantinya terserap oleh perusahaan-perusahaan itu. Bisa nggak sih Pak kita mendorong itu Pak? Ya pertama tentu kan apabila mereka 6 bulan bekerjanya baik, secara otomatis perusahaan yang membutuhkan kemungkinan besar akan melanjutkan. Itu sih secara otomatis saja karena orang kerja kan percobaan biasa 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan kan provisionnya 3 bulan, ini 6 bulan ini gitu 6 ya, bulan, jadi harapannya ini bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Kalaupun tidak di sektor itu, bisa hijrah ke sektor yang lain.
Yang paling penting kan kalau orang melamar pekerjaan ditanya lulusan mana, udah pernah kerja atau belum. Nah, biasanya sektor itu diisi sama mereka yang recycle kerja, orang yang pernah kerja pindah dan yang lain. Sehingga fresh graduate ini katakanlah menjadi second priority bagi korporasi. Nah, sekarang kita dorong supaya ini bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua 100% murni, 100% aman. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits Nomor 1, Favorit semua dari Wingsu.